Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an wa 'allamal insan 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu marilah sama-sama kita peruntukkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya senantiasa melimpah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Di antaranya tentulah kepada kita yang malam ini dapat hadir di masjid ini tidak terlepas dari izin dan redanya, rahmat dan berkahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa kita pada Ramadan ini hari yang ke-19. Malam ini kita masuk ke malam yang ke-20. Bila mana puasa kita tahun ini, puasa kita Ramadan ini 29, berarti malam ini kita sudah berada pada 10/3 akhir Ramadan. Tapi kalau kita hitung malam ganjilnya, maka besok baru mulai malam ke-21. Nah, apa yang teringat oleh bapak-bapak dan ibu sekalian? Ketika saya ingatkan kita malam ini berada pada malam 10/3. Saya barangkali dapat menduga kita teringat akan ada momen luar biasa di 10 hari yang ketiga ini yang sayogianya kita berlomba untuk mendapatkannya. Apa itu? Yakni Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa itu Lailatul Qadar? Semua kita saya kira sudah paham. Itu terminologi Al-Quran. Kita baca dalam surat Al-Qadar, surat ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi tahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruh biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar, idafat. Lailah bahasa Arab artinya malam. Yani sejak dari terbenam matahari sampai datangnya waktu fajar. Itulah malam. Qadar artinya ketentuan. Oleh karena itu kita baca dalam tafsir, sebagian mufassir mengatakan Lailatul Qadar itu maknanya Lailatul Hukmi, malam ketetapan. Pada malam mana Allah menyampaikan ketetapannya yang akan dijalani oleh makhluknya, termasuk oleh kita manusia dalam kehidupan di dunia ini. Artinya penetam.
Yang kedua yang paling menonjol dan yang paling populer Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Diberi julukan malam kemuliaan karena Al-Quran sendiri yang memuliakannya. Yakni malam yang kebaikannya di sisi Allah melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung tahun 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Kalau saja seseorang kita atau siapa saja kita yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah nilai ibadahnya malam itu akan dinilai oleh Allah sama dengan beribadah 83,4 tahun. Itulah hendaknya yang motivasi kita. Yang ketiga mengatakan Lailatul Qadar itu memberi mana dengan malam yang sempit. Baik. Dari mana? Ulama yang mengatakan mana sempit ini mengambilkan dari tanazzalu alaihimul malaikah. Karena pada malam Qadar itu Allah menurunkan malaikat. Malaikat penuh berterbangan di muka bumi ini. Hanya saja oleh mata kita tidak akan terlihat. Karena malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Berapa banyak malaikat? Yang jelas lebih banyak daripada manusia. Bayangkan saja kalau setiap orang di kiri kanannya ada malaikat, itu baru rakib atid. Sudah 2 kali lipat daripada manusia. Belum lagi malaikat dengan tugas-tugas lainnya. Nah, para mufassir membayangkan pada malam Lailatul Qadar itu bumi ini penuh oleh malaikat. Karena Allah menurunkan para malaikat di muka bumi ini. Malaikat diturunkan biizni rabbihim. Allah yang berizin dengan arti kata ada tugas diberikan kepada malaikat itu pada malam Lailatul Qadar ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, malam yang maha agung, yang memberi penilaiannya bukanlah kita manusia, tapi Allah sendiri. Sungguh akan beruntunglah hamba Allah yang berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dalam kehidupannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang pertama sering kita baca dalam tafsir juga tulisan-tulisan berkenaan dengan Lailatul Qadar adalah apakah Lailatul Qadar itu setiap tahun, setiap datangnya Ramadan atau hanya sekali saja? Ketika Al-Quran pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang lazim kita kenal dengan malam 17 Ramadan. Nah, ada sebagian kecil yang berpendapat Lailatul Qadar itu cuma sekali itu. Ketika pertama sekali turun. yakni ketika Rasul berkontemplasi di Gua Hira. Pendapat yang masuk mengatakan tanggal 17 Ramadan. Karena yang ditangkapnya adalah tanggal turun. Yang populer begitu. Tentu sekali. Adapun disuruhnya kita oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal ibadah pada 10 akhir Ramadan ini, menurut yang berpendapat begitu adalah untuk memperkokoh keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak lazim atau ditolak oleh jumhur ulama. Jumhur mufassir mengatakan Lailatul Qadar ini maksud adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, datang pada setiap Ramadan.
Cuman kapan waktunya tidak ditentukan secara pasti. Rambu-rambu yang diberikan oleh Rasul pada 10 akhir Ramadan, bahkan kita disuruh untuk lebih mengoptimalkan ibadah kita pada malam-malam ganjilnya. Itu riwayatnya sahih. Nah, kaum muslimin, apa bantahan jumhur kepada pendapat yang pertama tadi? Kalaulah Ramadan itu hanya 1 kali saja ketika pertama Al-Quran turun kepada Rasulullah, tentu Rasulullah tidak akan menyuruh kita umatnya untuk selalu berupaya mendapatkannya pada 10 tiap Ramadan, 10 akhir tiap Ramadan. Tentu Rasul tidak akan menyuruh kita. Itu yang pertama. Padahal jelas riwayat yang dimana Rasul menyuruh kita untuk mengoptimalkan ibadah pada 10 akhir Ramadan sangat-sangat populer dan sahih. Kemudian lagi apa alasan? Alasannya adalah sababun nuzul. Dibaca di antara sababun nuzul yang menerangkan surat Al-Qadar ini, bahwa Rasulullah pernah diceritakan tentang seorang umat Nabi Musa yang taat menjalankan ibadah dan mengabdi membela agamanya selama 1000 bulan. Umat Nabi Musa yang taat beribadah melaksanakan ajaran agama yang diturunkan sesuai dengan agamanya ketika itu, dan berjihad membela agamanya selama 1000 tahun. 1000 bulan. Maka dalam diri Rasul timbul hasrat, berdoa pula kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Beliau pun meminta, kiranya Allah berkenan pula memberikan kesempatan kepada umat beliau untuk bisa beribadah selama 1000 bulan seperti umat Nabi Musa tersebut. Nah, untuk itulah Allah memperkenankan, maka diturunkanlah surat Al-Qadar tersebut. Kalau umat terdahulu beribadah 1000 bulan membela agama, itu logis sekali. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun, dan fisiknya juga kuat-kuat, tidak sama dengan kita umat Muhammad ini. Tetapi jangan kita pesimis untuk bisa mendapat kesempatan beribadah seperti umat-umat yang lalu yang taat itu. Salah satunya ialah disediakan oleh Allah bagi yang mau, yakni merebut malam Lailatul Qadar. Nah, disinilah arti penting bagi kita kaum muslimin untuk mengenal Lailatul Qadar dan meraih mendapatkan Lailatul Qadar tersebut pada setiap bulan Ramadan yang kita lalui. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang engkau ketahui Muhammad tentang Lailatul Qadar? Tapi menarik, Allah melemparkan pertanyaan kepada Rasul, namun Allah tidak menunggu jawaban dari Rasulullah. Tetapi Allah malah langsung yang menjelaskan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidak ada jawaban Rasulullah. Allah pun tidak menuntut sejauh itu sepertinya. Lantas Allah yang menjelaskan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Satu di antara hasil Al-Quran, kata mufasir, kalau Allah menggunakan pertanyaan dalam bentuk ma adraka, itu ada sesuatu yang luar biasa, yang maha hebat, yang tidak diungkapkan oleh Allah. Termasuk di antaranya Lailatul Qadar. Ada 13
ma adraka dalam Al-Quran, 10 diantaranya menyangkut dengan persoalan hari akhirat, hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, Al-Haqqah, ya ma adraka Mal-Haqqah, dan seterusnya. Artinya apa? Itu isyarat bahwa persoalan yang diungkap dengan pertanyaan yang awalnya adraka, maka kita harusnya mendahulukan penjelasan Allah atau penjelasan wahyu ketimbang menggunakan akal kita sendiri. Itu rahasianya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebahagian antara sarjana muslim tapi yang katanya rasionalis juga meragukan Lailatul Qadar itu datang setiap Ramadan. Dengan alasan apa? Alasan sederhana. Karena yang dia pahami Lailatul Qadar itu hanya satu kali, ketika Al-Quran pertama sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sudah itu tidak ada lagi katanya. Nah, ini bahayanya. Kalau menyangkut persoalan-persoalan keagamaan, kita mendahulukan akal untuk menjawabnya. Tapi seharusnya adalah mendahulukan informasi wahyu sendiri. Itulah bedanya muslim yang taat dengan muslim yang lebih mengandalkan rasionalnya ketimbang informasi wahyu. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita hayati kebaikan Lailatul Qadar lebih daripada 1000 bulan, maka ini suatu peluang yang luar biasa yang disediakan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Orang yang mau, yang berjuang bersungguh-sungguh, tentu dia bisa berharap mendapat lebih dari sekali Lailatul Qadar. Karena setiap Ramadan yang dilewati, kalau dia bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan mendapatkan apa itu Lailatul Qadar. Oleh karena itu tugas kita sebenarnya adalah bagaimana kaifiat atau cara kita untuk bisa Qadar tersebut. Saya ingin sampaikan kaum muslimin rahimakumullah bahwa Lailatul Qadar itu bukanlah hadiah yang dibagi-bagikan begitu saja, bukan. Lailatul Qadar itu adalah hadiah bagi hamba Allah yang bersungguh-sungguh, yang berjihad. Bayangkan Rasulullah sendiri untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu melakukan i'tikaf di masjid. Tinggalkan keluarga beliau. Beliau optimalkan ibadah beliau. Nah, bagi kita yang berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka harus kita mempersiapkan diri. Yang pertama, tanamkan tekad dalam hati dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberinya kita motivasi yang kuat, tekad yang kuat untuk dapat mengoptimalkan ibadah kita pada malam-malam terakhir Ramadan sampai ke penghujungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Ingat, Allah menurunkan para malaikat di malam Lailatul Qadar. Para malaikat pun berterbang di muka bumi dan mencari orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci. Dia hanya akan mencari orang-orang yang suci dirinya. Dia tidak akan mendekati orang-orang yang kalau tidak suci dirinya. Mungkin fisik kita sudah cuci, kita sudah mandi, pakai harum-haruman, pakai yang bersih, tapi yang lebih penting lagi, hati kita sucikan. Adalah belum suci namanya orang. Meskipun sudah 20 hari berpuasa, namun dendam khusumat tidak juga berakhir, itu hatinya tidak suci. Meskipun sudah 20 hari berpuasa, namun tegur sapa tidak juga memulai. Meskipun sudah 20 hari puasa, namun lidah masih saja membicarakan aib orang, itu cemaslah akan mendapat Lailatul Qadar itu. Kenapa? Malaikat yang juga akan mengusung doa kita hanya akan menghampiri orang-orang yang suci.
bergelimang dengan dosa, dengan sifat-sifat yang tercela, malaikat akan menjauh. Nah, satu di antara tugas malaikat adalah malaikat akan ikut mengantarkan doa hamba-hamba Allah yang suci. Yang kedua, mari ikhlaskan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ini yang berat kadang-kadang selaku kita manusia biasa. Tapi harus diupayakan bahwa kita beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan karena siapa-siapa. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, perbanyaklah ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah ibadah salah sunat tambahannya? Apakah zikir? Apakah doa? Baca Al-Quran dan segala macam. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang lebih penting lagi apa? Kondisikan diri kita selalu untuk dekat dengan Allah. Contoh apa? Contoh meskipun kita mungkin karena memang butuh untuk istirahat, mata mengantuk, silakan tidur, jangan dipaksa pula. Tapi rebahkanlah badan Anda, berdoalah kepada Allah sebelum tidur. Baca kalimat-kalimat tahmid, kalimat-kalimat istighfar sebelum kita tidur, insya Allah. Sampai nanti kita bangun, Allah pun akan menganggap kita orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi insya Allah 24 jam kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kuncinya apa? Ikhlaskan niat, tanamkan tekad, dan selalu ikatkan diri kepada Allah. Setiap kita akan mengawali suatu pekerjaan baru, sebut nama Allah, berdoa kepada Allah. Dan setiap kita selesai mengerjakan sesuatu, akhiri dengan pujian kepada Alhamdulillah, dan serahkan diri selalu kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian kita insya Allah akan termasuk hamba-hamba Allah yang diberinya motivasi kuat untuk bisa merebut Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.